Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modul where dan fungsi aggregate. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Kurnia Dwi Septia dengan NIM akhir 2050 dan teman saya Lia Dwianti dengan NIM akhir 2040 dan Karisma Rizkia dengan NIM akhir 2071. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu where column string dan numeric. Untuk yang pertama, soal pertama yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi untuk query-nya itu select bintang, yaitu menampilkan semua data from customers dari tabel customer. Nah, di situ diminta untuk customer yang berasal dari Brazil aja. Jadi memakai fungsi where di mana country sama dengan Brazil. Jadi nanti di outputnya akan menampilkan data customers yang berasal dari Brazil saja. Oke, selanjutnya. Sebelumnya. Nah, soal kedua yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, untuk di query-nya itu select bintang untuk menampilkan semua data from products dari tabel products. Nah, karena diminta untuk menampilkan produk yang sudah tidak diproduksi lagi, kita memakai where di mana discontinued sama dengan 1. Nah, di sini tuh di dalam tabel, di dalam datanya itu kalau discontinue sama dengan 1 berarti produk tidak diproduksi lagi. Jika kosong maka produk itu masih diproduksi. Untuk soal yang ketiga, yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, untuk query-nya yaitu select untuk menampilkan data supplier ID, nama perusahaan atau company name, dan menampilkan alamat supplier yang digabung. Alamat lengkapnya yaitu gabungan antara address, city, dan country yang digabungkan dengan dua garis dan di tengahnya terdapat koma, city, garis 2, koma, country sebagai alamat lengkap from suppliers atau dari tabel suppliers. Nah, karena diminta untuk yang berasal dari luar Kanada, maka memakai fungsi where di mana country-nya itu tidak sama dengan Kanada. Nah, maka di output-nya itu akan menampilkan ID supplier, company name, dan alamat perusahaan yang tidak berasal dari Kanada. Yang selanjutnya ini adalah wildcard dan left. Yang pertama yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, untuk query-nya yaitu select bintang untuk menampilkan semua data from suppliers dari tabel suppliers. Nah, karena diminta untuk menampilkan suppliers yang perusahaannya mengandung kata LTD saja, jadi memakai fungsi where lower untuk menginsensitifkan company name like persen LTD persen. Nah, persen LTD persen itu artinya dimanapun LTD itu
diletakkan, jadi bisa di depan atau di tengah atau di belakang. Yang penting ada kata LTD-nya. Nah, untuk fungsi like itu yang sama persis. Selanjutnya, untuk soal yang kedua itu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Untuk query-nya yaitu select bintang untuk menampilkan semua data from employees atau dari tabel employees, di mana huruf pertama first name-nya itu lebih kecil daripada huruf depan last name-nya, atau where lower first name lebih kecil dari lower last name. Lower ini untuk mematikan huruf kapital. Kemudian untuk outputnya itu bisa dilihat antara last name dan first name-nya. Kemudian yang soal nomor 3 yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Nah, untuk query-nya yaitu select untuk menampilkan kontak name dan company name dari tabel suppliers atau from suppliers, di mana huruf depan kontak name-nya dan huruf depan company name-nya itu sama. Jadi memakai fungsi where left. Left itu yang paling kiri, kontak name, 1 itu berarti pertama dari kontak name-nya sama dengan pertama dari company name-nya atau huruf pertamanya. Nah, dari itu bisa dilihat outputnya yaitu kontak name dan company name-nya huruf pertamanya sama. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu soal C, where column bertipe tanggal. Nah, untuk soal pertama yaitu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, untuk query-nya kita menggunakan select semua kolom pada tabel employees, lalu where hire date-nya ini lebih dari tahun 1992 bulan 12 tanggal 10. Nanti outputnya akan muncul seperti pada di bawah ini. Semua hire date-nya ini akan lebih atau setelah dari 10 Desember 1992. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk query-nya kita untuk select semua kolom from dari tabel orders. Nah, di mana ship date-nya ini dikurangi order date. Nah, nanti hasilnya ini tidak boleh hasilnya ini harus lebih dari 10 hari. Nah, jadi kita pakai ship date-nya dikurangi order date, di mana hasilnya akan lebih dari 10. Nah, untuk outputnya seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu OR. Untuk soal pertama yaitu tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Nah, untuk query-nya yang pertama kita select semua tabel pada semua kolom pada tabel produk, di mana discontinued-nya sama dengan 1 atau unique in stock-nya sama dengan 0. Nah, itu
itu berarti nanti akan muncul unit in stock-nya 0. Nah, ini kalau kita menggunakan OR, itu pilihannya kita pada discontinued sama dengan 1 dulu. Nah, jadi discontinued-nya itu bakalan 1. Nah, akan muncul discontinued 1, baru akan mencari unit in stock-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya yaitu nomor 2, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Kita select semua kolom pada tabel produk, yang dimana reorder levelnya kurang dari 10 atau unit in stock-nya lebih dari 100. Nah, kita query-nya menggunakan where reorder level yang kurang dari 10 atau unit in stock-nya lebih dari 100. Nah, di sini reorder stoknya akan reorder levelnya akan kurang dari 10. Nah, ini ada pada output muncul reorder level 25 karena kita ada pilihan atau unit in stock-nya lebih dari 100. Nah, pada reorder level 25 ini unit in stock-nya itu yaitu 120 yang dimana lebih dari 100. Itu akan muncul karena pilihan keduanya memenuhi syarat. Selanjutnya, nomor 3, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di sini query-nya kita select first name menggunakan garis 2 pada tanda petik diberi koma, lalu last name lalu garis 2 last name. Di sini untuk first name dan last name-nya kita aliaskan menjadi nama, kolomnya kita ganti menjadi nama. Nah, lalu kita extract year from age now. Hire date-nya kita aliaskan menjadi masa kerja. Lalu kita extract year from age now, birth date-nya kita aliaskan menjadi usia. Pada ini kita semua cari pada tabel employees. Nah, di mana extract year from age now hire date-nya itu lebih dari 35 atau extract year from age now birth date-nya lebih dari 60. Nah, di sini nanti masa kerjanya akan lebih dari 35. Untuk masa kerja ini lebih dari masa kerja ini hire date-nya terus birth date-nya 60. Oh ya, ini kenapa ada yang kurang dari 35 karena usia atau birth date-nya itu lebih dari 60. Jadi tetap muncul karena menyesuaikan syarat yang kedua. Selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma dengan menggunakan in. Nah, di sini kita select semua kolom pada tabel employees yang dimana city karena kita diperintahkan untuk menggunakan in, kita menggunakan city in dalam kurung kita masukkan negara-negara masukkan city-nya, masukkan kotanya pada dalam kurung itu yang kita inginkan untuk keluar pada tabel output. Nah, tabel outputnya akan keluar city-nya yaitu kotanya cuma ada London, Seattle, dan Tacoma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah mengenai N. Nah, untuk soal pertama ini yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini dapat kita lihat untuk query-nya. Yang pertama itu kita akan menampilkan kolom order ID, order date, dan juga ship date dengan menggunakan select. Kemudian, kita menggunakan from untuk mengambil dari tabelnya, tabel apa, yaitu tabel orders. Nah, syaratnya ini tadi kan orders yang terjadi pada setelah 25 Desember 1996 dan dikapalkan paling lambat 20 hari setelah diorder. Nah, itu kita dapat memasukkan pada sintaks where. Nah, di mana itu order date-nya itu harus lebih dari 1996 bulan 12 dan juga tanggal 25. Kemudian kita menggunakan N, yang mana ship date ini harus lebih kecil dari order date ditambah 20. Nah, dapat kita lihat seperti di bawah ini. Untuk order date dan ship date-nya ini tidak bisa tampil hanya jika salah satunya yang terpenuhi. Jadi dua-duanya ini harus memenuhi syarat, maka dia akan ditampilkan. Kemudian yang kedua ini tampilkan product discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Yang pertama kita tampilkan dulu untuk product name, discontinue, kemudian unit in stock. Dari kita ambil dari tabel products. Nah, dapat kita tempatkan pada where itu di mana yang discontinue sama dengan 1 and unit in stock lebih dari 0. Nah, dia ini akan menampilkan produk yang discontinue dan juga unit in stock-nya ini lebih dari 0. Dia tidak akan muncul jika salah satu tidak terpenuhi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dua-dua syarat tersebut ini terpenuhi, di mana dapat kita lihat pada produk Chang itu discontinue-nya 1, kemudian unit in stock-nya 17. Kemudian soal yang ketiga yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya itu di atas $5 atau di atas 5. Nah, yang pertama kita akan menseleksi tabel dengan menggunakan select pada produk ID, product name, dan juga unit price. Kita ambil dari tabel products. Nah, di sini pada syntax where kita gunakan untuk menempatkan syarat yang ditentukan. Yaitu jika produk ID-nya ini harus genap. Nah, kita dapat menggunakan tanda persen. Persen ini tuh maksudnya jika produk ID ini dibagi oleh 2 ini dia tidak akan memiliki sisa atau sisanya 0. Nah, jika sebuah produk ini dibagi 2 dan sisanya 0, maka dia berarti genap. Dan unit price-nya itu harus lebih dari 5. Dapat kita lihat dua-duanya ini memenuhi syarat, yaitu produk Chang dia memiliki produk ID 2, kemudian untuk unit in price-nya itu dia lebih dari 5. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini adalah tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10 dan menggunakan between. Nah, untuk query-nya yang pertama kita tampilkan dulu produk ID dengan menggunakan select, juga product name, ada unit price juga dari tabel products dengan menggunakan from. Nah, karena kita disuruh menggunakan between, maka kita gunakan where
unit in price ini between 5 and 10. Nah, between ini dapat digunakan untuk antara nilai yang satu dengan yang lain. Dan ini dapat kita lihat terdapat produk ID 3 ini memiliki unit in price 10. Dapat kita ketahui di output nilai-nilai yang muncul ini unit in price-nya itu antara 5 dan 10 seperti 10, 6 dan juga 9,2. Selanjutnya adalah gabungan AND dan juga OR. Nah, yang pertama itu adalah tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Untuk query-nya, nah yang pertama kita seleksi terlebih dahulu untuk order ID, customer ID, order date, dan juga shipment date. Kita ambil dari tabel orders. Nah, kita tambahkan sebuah syarat. Nah, or ini akan kita dahulukan dengan menggunakan tanda kurung. Nah, jadi operasinya, meskipun sintaksnya ini order date lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 and kemudian terdapat jika jika order date lebih dari 20 terdapat order date yang lebih dari 20 atau order date ini harus lebih kecil dari order date ditambah 30. Nah, ini tuh yang didahulukan yang order lebih dahulu karena dia itu dikasih tanda kurung. Karena seperti perintahnya, nah itu harus terjadi di tanggal 25, kemudian dikapalkan itu boleh antara 20 hari sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi untuk yang hari setelah pemesanannya itu kita bisa menggunakan OR dan didahulukan. Kemudian untuk syarat yang kedua ini order date harus lebih dari 1996 bulan Desember tanggal 25. Nah, dapat kita ketahui di sini. Nah, untuk order date-nya itu harus memenuhi yang bulan 1996 lebih dari Desember tanggal 25, yang mana ship date-nya ini boleh antara order date lebih dari 20 hari atau lebih dari 30 hari. Kemudian soal yang kedua yaitu tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, untuk query-nya sendiri ini, query-nya yang pertama kita seperti biasa seleksi terlebih dahulu untuk customer ID, ship country, dan juga ship date dari tabel orders, di mana syaratnya ini ship country ini boleh Brazil dan juga boleh Italia. Kita menggunakan sintaks I like Brazil or ship country ini I like Italy. Jadi ship country ini boleh dari Brazil ataupun Italia. Dan syarat kedua adalah ship date ini harus di antara 1996 Desember tanggal 25 dan juga 1997 Desember 1997 Desember pada tanggal 25. Nah, dapat kita lihat pada outputnya terdapat customer ID yang ship country-nya itu di Brazil dan ship date-nya itu pada tahun 1996 bulan 12 tanggal 13.
Ya terserah. Kemudian yang ketiga adalah tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, dapat kita lihat di sini. Mungkin kita bisa langsung untuk syaratnya, di mana si pekerja ini harus memiliki usia antara 50 sampai 60. Nah, untuk menghitung usia itu tanggal sekarang dikurangi oleh birth date, yaitu kita dapatkan dari extract year from age now, birth date. Nah, kemudian kita kasih between yang gunanya untuk memenuhi syarat usia antara 50 dan juga 60. Nah, setelah dieksekusi, kita akan tambahkan syarat kedua di mana kotanya itu harus Seattle atau New York. Di mana kita dapatkan hasil bahwa tidak ada pegawai yang usianya antara 50 dan 60 yang tempat tinggalnya di Seattle atau di New York. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.